Kisah tentang Eril, anak lelaki kesayangan kami. Hakikatnya adalah cerita tentang kita semua. Hakikat bahwa semua dari kita pasti akan pulang. Dengan waktu, tempat dan cara yang kita tidak akan pernah selalu tahu. Hidup di dunia ini sesungguhnya adalah tentang perjalanan, bukan tujuan. Dan seperti cerita setiap perjalanan, kisah selalu dimulai dari sebuah titik awal, dan kisah akan selesai di sebuah titik akhir. Dan untuk setiap yang datang, pasti akan ada saatnya untuk kembali pulang. Agar perjalanan selamat, maka petunjuk jalan dan bekalnya harus kita siapkan. Petunjuk jalan adalah keimanan. Bekal perjalanan adalah anafauhum linnas, yaitu tas berisi pahala amal-amal kebaikan kita. Itulah hakikat cerita Ananda Eril. Kami sekeluarga sudah mengikhlaskan bahwa sesungguhnya ia sudah selesai dengan perjalanannya. Paripurna hidupnya dengan segala amalnya. Ia berpulang kepada pemilik sesungguhnya sesuai jadwalnya. Jadwal yang sudah tertulis di kitab takdir Allah, yaitu Lauhul Mahfuz. Seandainya kami bisa bertukar tempat, seandainya, pastilah itu yang setiap orang tua akan lakukan. Namun, logika manusia tidak sama dengan ketetapan takdir. Dan jika terdengar jujuran tangis ibunya setiap malam, dan raungan tak bersuara ayahnya, itu semata karena hati kami hancur berkeping-keping. Saat ini, kami sedang menggapai tali keimanan dan keikhlasan, agar bisa memandu kami beradaptasi terhadap takdir ini. Kami meyakini sesungguhnya ada dua cara menilai panjang pendek umur manusia. Yang pertama, menilai dengan panjangnya umur biologis yang dihitung dengan bulan atau tahun. Itu kebiasaan kita. Namun, ada cara kedua, yaitu menghitung berapa panjangnya, lamanya, dan besarnya amal kebaikannya saat ia hidup di dunia fana ini. Ananda Emiril Khan Mumtaz. Mungkin umur biologisnya hanya 23 tahun. Namun, dengan
luasnya amal kebaikan, insya Allah ia pergi dalam umur panjang. Ia lahir 25 Juni 1999 di New York dan berpulang di Bern 24 Mei 2022 saat ia dalam misi berikhtiar mencari sekolah S2. Tidaklah penting kita lahir dan pulang di mana, karena sesungguhnya semua tempat di dunia ini adalah bumi Allah. Eril, kamu niatnya pergi mencari ilmu dan pelajaran, malah akhirnya kamu yang memberi ilmu dan pelajaran kepada kami semua. Dear Eril, ayahmu ini baru tahu, bukan hanya ratusan atau ribuan, tapi juga jutaan yang mendoakanmu dari anak-anak yatim di desa-desa, tukang ojek dan beca di belokan jalan kota, sampai ulama-ulama di Palestina. Dari mereka yang dekat dengan hatimu, sampai mereka yang sama sekali tidak mengenalmu. Mungkin ini karena kebaikanmu membelikan baju lebaran kepada anak-anak yatim itu, atau karena kebaikanmu ngasih THR dari uangmu sendiri kepada satpam-satpam itu. Mungkin ini pahala kesabaranmu saat tidak semua maumu kami berikan, walau kami mampu, sehingga kamu harus bekerja sambil kuliah. Mungkin ini balasan dari doa-doa malammu dan akhlak muliamu yang selalu menebar senyum penuh radiasi bahagia itu. Mungkin ini buah dari saat kamu hujan-hujan memimpin anak-anak muda membagikan sedekah kepada panti asuhan dan duafa-duafa itu. Mungkin ini berkah dari kebaikanmu melindungi sesama manusia di sekelilingmu, bahkan di saat kejadian itu kamu selamatkan ibumu dengan melarangnya masuk ke sungai, dan kamu relakan pelampung itu untuk adikmu. Kamu sejatinya adalah pahlawan. Sungguh, kamu diam-diam ternyata sudah menyimpan bekal untuk perjalanan pulang itu. Dan tenanglah, dimanapun kamu berada, sesungguhnya ridallahu fi ridha walidain, ridha Allah akan menyertaimu sekarang, karena kami kedua orang tuamu sudah ikhlas dan ridha melepas kepulanganmu. Walau suatu saat nanti kami ingin berseru, Allahu Akbar, jika suatu hari Allah izinkan pertemukan kami dengan jasadmu. Jika ada dosa dari kami selama ini,
Kami mohon maaf kepadamu atas segala kekurangan kami. Demikian pula sebaliknya. Apapun itu, agar kamu tenang bersamanya. Teriring doa kami di setiap helaan nafas dan tetes air mata ini untukmu, anakku. Sungai Arab akan terang benderang karena jutaan doa-doa ini akan menjadi cahaya yang menerangi ketenangan tempatmu sekarang. Sampai kita berjumpa lagi saat kau membukakan pintu gerbang itu. Jadi, kapan kita pulang? Kita tak akan pernah tahu. Namun, jika panggilan pulang itu datang, pastikan bekal itu